Salam Patriot, di Suara Patriot bersama Chandra. Dunia sedang menghadapi ancaman yang tidak kasat mata, tapi nyata. Ancaman ini tidak datang dengan tank dan rudal. Ia datang dalam bentuk kantor polisi rahasia. Ia datang diam-diam menyusup ke tengah-tengah kota besar dunia bebas. Dan aktor di baliknya bukanlah organisasi kriminal biasa, tapi sebuah negara dengan sistem totalitarian paling kuat di dunia, Republik Rakyat China di bawah kendali Partai Komunis China. Baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh laporan intelijen Prancis. Ditemukan 9 kantor polisi rahasia milik PKC di wilayah mereka. Tugasnya bukan untuk melindungi warga, tapi untuk mengintimidasi para pembangkang, memata-matai diaspora, dan memulangkan mereka secara paksa ke China. Untuk apa? Untuk diadili, disiksa, atau bahkan dilenyapkan. Meskipun pemerintah Prancis mengklaim kantor-kantor itu telah ditutup, kenyataannya para agen PKC masih berkeliaran, bergerak di bawah radar, menyebar ketakutan di jantung negara demokrasi. Dan ternyata Prancis bukan satu-satunya. Menurut Heritage Foundation dan Safeguard Defenders, hingga 2023, China telah membangun lebih dari 100 kantor polisi rahasia di lebih dari 50 negara, termasuk 7 pos di Amerika Serikat. Salah satunya ditutup oleh FBI di New York setelah diketahui memantau dan mengintimidasi warga Tionghoa yang berani mengkritik PKC. Pertanyaannya, bagaimana bisa negara asing mendirikan kantor polisi rahasia di wilayah kedaulatan negara lain? Jawabannya sederhana, karena mereka, PKC, ahlinya ahli menyusup dalam senyap. Karena negara-negara demokrasi terlalu terbuka. Karena kita menyambut investasi dan hubungan dagang tanpa menyadari bahwa di balik itu ada agenda penjajahan gaya baru. Istilahnya, negara demokrasi naif alias polos dan lugu, tapi PKC berandal dan licik. Inilah ironi yang harus kita sadari. Di negara-negara demokratis seperti AS, Kanada, Australia, Prancis, PKC bergerak bebas. Mereka punya media, punya akun media sosialnya sendiri, bahkan punya polisi rahasia. Tapi di dalam negeri mereka sendiri, China tidak mengizinkan hal yang sama. Tidak ada kebebasan pers. Facebook, Instagram, Twitter, Google, semuanya diblokir. Kritik terhadap pemerintah dihapus, akun dibredel, pelakunya hilang tanpa jejak. Pengacara HAM, jurnalis independen, tokoh agama, banyak yang menghilang begitu saja. PKC ingin bebas menyebar pengaruh di dunia bebas, tapi menutup rapat semua pintu di rumahnya sendiri. Inilah wajah munafik totalitarianisme. Dan anehnya, mereka bebas menuntut kesetaraan di negara demokrasi, namun di negaranya penuh diskriminasi. Saudara-saudaraku, jangan sampai Indonesia menjadi ladang bermain bagi kekuasaan seperti ini. Jangan sampai kita membiarkan mereka membangun pos rahasia, menyusup lewat institusi pendidikan, budaya, bahkan agama. Kita harus tegas, jika mereka, PKC, tidak membuka diri bagi kita, mengapa kita harus membuka diri bagi mereka? Kita adalah bangsa merdeka. Kita punya hak untuk melindungi tanah air ini dari infiltrasi, dari penyusupan, dari kolonialisme baru yang datang dengan senyuman dan pinjaman. Karena ini bukan lagi sekedar urusan luar negeri. Ini soal martabat bangsa. Negara-negara demokratis mulai bangkit, Kanada, Inggris, AS, Belanda, semua telah memulai investigasi dan penutupan kantor-kantor rahasia ini. Kita pun harus ikut waspada. Apakah mungkin kantor-kantor serupa juga ada di Jakarta, Surabaya, Batam, dan kota besar lainnya? Ini bukan soal anti-China. Ini soal melindungi kebebasan dan keadilan. Karena ketika negara totalitarian mulai bergerak bebas di negara demokratis, sementara mereka sendiri menutup semua pintu dialog, maka itu bukan kerjasama. Itu penjajahan. Jauhi komunisme. Komunisme adalah jalan buntu. Salam Patriot untuk Indonesia berdaulat.